Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fajar Dikri Ronaza dengan NPM 2214071063 dari kelas A angkatan 2022 yang saya hormati Bapak Mareli selaku pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran yaitu sistem transmisi manual pada motor. Yang saya harapkan dari video pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang saya harapkan, yaitu mengerti apa itu sistem transmisi manual pada motor, mengenal komponen-komponen utama pada sistem transmisi pada motor, dan juga mengerti cara langkah kerja pada sistem transmisi pada motor. Kita langsung saja ke video pelajaran yang pertama, yaitu apa itu sistem transmisi manual pada motor. Sebelum mengerti itu dulu, kita cari dulu pengertian tentang transmisi. Transmisi adalah sekumpulan gear yang terdiri dari beberapa rasio atau pasangan gear, di mana rasio gear ini bertujuan untuk mengkonversi antara torsi dan kecepatan putaran mesin melalui sebuah tuas persneling. Contohnya, untuk mendapatkan torsi yang besar, maka gear input harus memiliki size yang lebih kecil, dan size gear output harus memiliki gear yang besar. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan, gear input dan output harus memiliki size yang hampir sama. Transmisi manual pada motor. Selama perjalanan, pengendara dapat mengubah gigi untuk menyesuaikan kecepatan dan kondisi jalan. Semakin tinggi gigi yang dipilih, semakin tinggi kecepatan yang dapat dicapai. Tetapi, semakin rendah torsi mesinnya. Sebaliknya, semakin rendah gigi yang dipilih, semakin tinggi torsi mesinnya, tetapi kecepatannya lebih rendah. Komponen transmisi manual pada motor. Yang pertama, ada input dan output shaft. Berikut ini komponennya. Untuk penjelasannya, untuk mendapatkan torsi yang besar, maka gear input harus memiliki size yang lebih kecil, dan size gear output harus memiliki gear yang besar. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan gear input dan output, harus memiliki size yang hampir sama. Yang kedua, ada kontan mesh gear. Berikut ini gambarnya untuk penjelasannya, yang terdiri dari 5 rasio gear, karena contoh gear yang saya pakai sebagai referensi transmisi manual dengan 5 percepatan. Setiap gear memiliki rasio masing-masing. Untuk gear yang pertama, rasio putarannya adalah 1:2075 sekon per detik. Yang kedua adalah 1:78 sekon per detik. Yang ketiga yaitu 1:37 kali sekon per detik. Yang keempat yaitu 1:1. Yang kelima adalah 1:0,91 sekon per detik. Itu adalah merupakan 5 rasio gear percepatan yang saya pakai. Dan yang ketiga adalah 3 jenis gear menurut bentuknya. Static gear atau gear tetap, saya beri warna kuning. Yang kedua adalah freewheeling gear, saya beri warna biru. Yang ketiga adalah slide gear, saya beri warna merah. Pada bagian samping slide gear terdapat dog kit ini. Pada tick atau gigi. Dan pada freewheeling gear terdapat celah yang lebih besar daripada dogtit yang berfungsi untuk saling mengunci antara dua gear tersebut. Ini nih, yang ini. Dan ini ketika dua gear ini mengunci. Komponen yang ketiga adalah shifting forks yang berfungsi sebagai pangsit gear-gear tertentu. Yang keempat ada shifting drum, yaitu memiliki saluran untuk shifting forks dalam mengendalikan rasio gear. Yang kelima adalah tuas persneling, berfungsi untuk mengoperasikan shifting drum. Ini nanti fungsinya untuk mengganti gigi-gigi saat berkendara. Kita masuk ke cara kerja transmisi manual motor.
Transmisi bekerja saat mesin dihidupkan dan putaran yang dihasilkan dari dapur pacu tersalurkan hingga input shaft pada gearbox. Untuk memulai mengakses rasio-rasio gear ini, kita perlu mengoperasikan melalui tuas power steering untuk memutar shifting drum dan menggeser slide gear. Berikut ini contohnya ketika kita menggunakan gigi netral, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, dan gear 5. Untuk gigi netral, posisi gear masing-masing tetap sama. Untuk gear 1, sliding gear 5 akan mengunci sliding gear 1. Dan sliding gear bebas yang ke-5 dan ke-4 akan terdiam. Untuk contoh gear yang kedua, sliding gear 4 akan melepaskan diri akan sliding gear 5 akan melepaskan diri dari gear bebas 1, kemudian sliding gear 4 akan mengunci ke sliding gear 2 dan kondisi gear bebas 5 dan 4 tetap sama seperti gear 1. Kemudian di gear 3, sliding gear 4 akan melepaskan diri dari gear bebas 2, kemudian menyatu dengan gear bebas 3 dan kondisi gear bebas 5 dan 4 tetap sama. Kemudian di gear 4, sliding gear 4 akan kembali ke posisi awal, sementara sliding gear 3 akan mengunci gear bebas 4 yang percepatan kelima, di mana sliding gear 4 akan melepaskan diri dari gear bebas 4, kemudian bergabung dengan gear bebas 2. Itu merupakan contoh 5 percepatan di video pembelajaran ini. Contoh perhitungannya, jumlah gigi penggerak N1 adalah contoh perhitungan kali ini saya akan menggunakan perhitungan 35 gigi, yaitu contohnya jumlah gigi penggerak N1 sama dengan 12 gigi, ukuran gigi penggeraknya D1 yaitu 45,51 mm, jumlah gigi yang digerakkan N2 35 gigi, spesifikasi ban 90/80 R17 RPM pada saat torsi puncak mesin 3600 RPM, ukuran gigi yang digerakkan D2 belum diketahui. Ini merupakan gigi penggeraknya seperti ini, dan ini gigi yang digerakkan. Kita pertama-tama adalah mencari jari-jari rodanya terlebih dahulu. Untuk mencari jari-jari rodanya tersebut, kita menggunakan rumus 1,5 dikali diameter flek ditambah lebar ban dikali aspek rasio ban, yaitu jari-jari roda sama dengan 17 inci dikali 0,0254 per M ini ditambah 90 M per 0,001 per milimeter dikali 80 per 100. Jadi jari-jari rodanya adalah 0,2879 A. Kemudian kita akan mencari perhitungan roda gigi, yaitu D1 per D2 sama dengan N1 per N2. Ya, sama dengan lagi, yaitu 45,51 per D2 sama dengan 12 gigi per 35 gigi. Jadi D2-nya adalah 132,75. Untuk rasio roda gigi, ya, kemudian kita akan mencari rasio roda gigi, yaitu N2 per N1 sama dengan 35 gigi per 12 gigi. Jadi rasio roda gigi adalah 2,916. Kemudian kita lanjut ke perhitungan kecepatan roda. Rasio roda gigi sama dengan output in per output out. Kemudian 2916 sama dengan 3600 rpm per output out.
Kita balik, output out sama dengan 1234,56 rpm. Output out sama dengan 1234,56 rpm dikali 2 per rad per sekon sama per 60. Output out sama dengan 129,28 rad per sekon. V roda sama dengan output out dikali jari-jari roda. V roda sama dengan 129,28 rad per sekon dikali 0,20879 mili sama dengan V roda sama dengan 32,21 meter per sekon sama dengan 133,95 km per jam. Itu merupakan contoh perhitungan dari sistem transmisi manual pada motor. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila tutur kata yang tidak mengenakan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama Fajar Dikir Naza dengan NPM 2214071063 dari kelas A angkatan 2022. Yang saya hormati Bapak Mareli selaku pengampu mata kuliah di kuliah ini. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya yang saya membahas sistem transmisi manual pada motor, dan di video kali ini saya akan membahas sistem transmisi manual pada mobil. Sebelum memasuki video pembelajaran, ada beberapa kompetensi yang saya harapkan di video kali ini, yaitu sistem transmisi manual pada mobil, yaitu mengetahui sistem transmisi pada manual pada mobil, cara kerjanya, dan serta mengerti beberapa contoh perhitungan sistem transmisi manual pada mobil. Sistem transmisi manual pada mobil. Transmisi manual pada mobil adalah jenis transmisi yang memungkinkan pengemudi untuk secara manual mengubah gigi-gigi transmisi untuk mengontrol tenaga yang disampaikan dari mesin ke roda. Transmisi manual umumnya memiliki 3 pedal, yaitu kopling, rem, dan juga gas. Proses mengemudi dengan transmisi manual melibatkan pengemudi menginjak pedal kopling, mengubah gigi transmisi dengan tuas prosneling, kemudian melepaskan kopling secara perlahan saat mempercepat. Itu merupakan proses pemindahan gigi pada sistem transmisi manual pada mobil. Apa itu sistem transmisi manual pada mobil? Pengertian sistem transmisi manual pada mobil. Sistem transmisi manual pada mobil adalah sistem yang menghubungkan mesin dengan roda penggerak menggunakan gigi-gigi yang dipilih secara manual oleh pengemudi. Sistem ini memberikan kontrol penuh kepada pengemudi yang mengatur perpindahan gigi. Bagian-bagian utama sistem transmisi manual pada mobil. Jadi ada tiga bagian penting utama sistem transmisi manual pada mobil, yaitu yang pertama adalah gigi transmisi. Gigi transmisi merupakan bagian yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan transmisi tenaga dari mesin ke roda penggerak melalui kombinasi gigi yang berbeda. Yang kedua adalah kopling, bagian yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan tenaga dari mesin ke gigi transmisi. Melalui pedal kopling, pengemudi dapat melakukan perpindahan gigi. Yang ketiga yaitu lever perpindahan gigi, bagian yang digunakan untuk memilih posisi gigi yang diinginkan, seperti mundur, netral, atau maju. Lever ini terhubung langsung ke gigi transmisi. Itu merupakan tiga bagian utama sistem transmisi manual. Selanjutnya ada beberapa komponen juga di bagian sistem transmisi manual pada mobil. Yang pertama ada input shaft, yang kedua ada gigi crankshaft, yang ketiga ada shifting fork, yang keempat ada shifting light, yang keempat ada output shaft,
yang kelima ada bearing, yang keenam ada extension hose, yang ketujuh ada reverse idle gear, yang kedelapan ada bak transmisi, yang kesembilan ada gigi transmisi, yang ke-10 ada contact gear shaft. Itu merupakan komponen-komponen yang berada di tuas postnailing atau lever pemindah gigi. Kita masuk ke cara kerja sistem transmisi manual pada mobil. Cara kerja sistem transmisi pada manual pada mobil ada tiga. Yang pertama, pengemudi memutus kopling. Pada saat penambahan atau perpindahan gigi, pengemudi memutuskan kopling dengan menekan pedal kopling. Yang kedua, pengemudi memilih gigi. Setelah memutus kopling, pengemudi memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan torsi yang dibutuhkan melalui lever pemindahan gigi. Itu artinya yang dimaksud yaitu ketika kita ingin memindahkan lever, kita tentukan dulu gigi yang ingin kita gunakan seperti gigi 2 atau gigi 3 atau gigi 4 dan seterusnya. Yang ketiga, ada kopling dihubungkan kembali. Setelah gigi dipilih, pengemudi perlahan melepaskan pedal kopling untuk menghubungkan kembali tenaga dari mesin ke roda penggerak. Selanjutnya itu adalah kelebihan sistem transmisi manual pada mobil. Yang pertama ada kendali penuh. Yang kedua ada lebih sederhana, yang ketiga ada lebih efisien. Mari kita ulik lebih lanjut. Yang pertama adalah kendali penuh. Pengemudi memilih kendali penuh atas perpindahan gigi dan torsi yang ingin diterapkan. Yang kedua adalah lebih sederhana. Komponen sistem transmisinya lebih sederhana dan biasanya lebih tahan lama. Yang ketiga, lebih efisien. Transmisi manual cenderung lebih efisien dalam memberikan tenaga kepada penggerak. Artinya, sistem transmisi manual pada manual lebih unggul daripada sistem transmisi otomatis. Kekurangan sistem transmisi manual. Kekurangan sistem transmisi manual ada tiga. Yang pertama yaitu adalah kesulitan dalam macet. Pertukaran gigi yang konstan di dalam kepadatan lalu lintas dapat menjadi melelahkan. Jadi ketika kondisi jalan raya sedang macet, sistem transmisi manual sangat dirugikan daripada sistem transmisi otomatis. Yang kedua, kesalahan pengemudi. Pengemudi yang kurang berpengalaman mungkin melakukan kesalahan dalam perpindahan gigi. Jadi ketika kita melakukan perpindahan gigi, seringkali di sistem transmisi manual ini sering salah. Yang ketiga adalah keausan kopling. Kopling cenderung lebih cepat aus dan membutuhkan pergantian lebih sering. Jadi kita harus lebih sering mengganti keausan pada kopling. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang perawatan sistem transmisi manual. Yang pertama adalah pengecekan rutin. Periksa secara teratur kondisi kopling, fluida transmisi, dan gigi transmisi untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Yang kedua, pergantian oli. Lakukan pergantian oli transmisi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh pabrik mobil. Jika kita tidak sering mengganti oli di sistem transmisi manual, itu akan menyebabkan tadi yaitu keausan kopling sehingga akan susah kita melakukan perpindahan gigi saat dengan kopling. Yang ketiga yaitu pelumasan. Pelumas yang tepat harus digunakan untuk minimalkan gesekan di gigi transmisi. Jadi kita tidak boleh asal menggunakan pelumasan pada sistem transmisi manual ini. Selanjutnya, kesimpulan dan poin-poin penting. Yang pertama, transmisi manual memberikan kontrol penuh, pilihan gigi yang akurat dan fleksibel, memberikan pengalaman berkendara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, itu perpindahan yang tepat dengan perawatan yang baik. Sistem transmisi manual dapat memberikan kerja optimal dan umur pakai yang lebih aman. Yang ketiga, yaitu kita ulang itu kesimpulan dan poin-poin penting. Yang pertama adalah transmisi manual memberikan kontrol penuh, pilihan gigi yang akurat
dan fleksibel, memberikan pengalaman berkendara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu perhatikan perawatan yang tepat. Dengan perawatan yang baik, sistem transmisi manual dapat memberikan kinerja optimal dan umur pakai yang panjang. Yang ketiga yaitu adaptasi dengan situasi. Pengemudi perlu mengganti gigi sesuai situasi, seperti untuk memulai dari berhenti atau menanjak. Jadi perpindahan gigi saat kita di perjalanan raya dengan sistem transmisi manual itu sangat penting. Kita masuk ke perhitungan dari sistem transmisi manual pada mobil. Di sini saya menggunakan rumus perbandingan 4 roda gigi. Perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Di sini adalah input dan sini adalah output. Dan sini kita akan menjelaskan apa itu tentang A, B, C, dan D. Yang pertama adalah A, yaitu ada gigi input. Yang kedua adalah gigi counter gear input. Yang C adalah gigi counter gear percepatan dan G gigi percepatan. Jadi, rumus yang dipakai pada sistem transmisi manual pada mobil ini adalah gear sama dengan diputar atau memutar dikali diputar per memutar atau B per A dikali D per C. Contohnya, misalkan mobil dengan transmisi Misalkan mobil dengan transmisi 5 speed diperoleh hasil sebagai berikut. Gigi percepatan 1 yaitu A24, B35, C35, dan D36. Jadi cara pengerjaannya dengan rumus tadi yaitu B per A, D per C, yaitu 35 per 24 dikali 36 per 15 dengan hasil 3,5. Artinya kecepatan gigi 1 untuk memutarkan poros output 1 kali putaran penuh, maka poros input harus berputar sebanyak 3,5 kali. Itu merupakan contoh perhitungan sistem transmisi manual pada mobil yang saya pakai yaitu percepatan gigi 1 saja. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila tutur kata yang tidak mengenakan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabila bitaufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.